Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan paparan audit dugaan manipulasi biaya operasional angkutan pedesaan Koperasi Mandiri Sejahtera menuju trayek Desa Kali Tengah dan Kota Tegal 40 km. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Betran Juliarta dengan nomor Taruna 23021004. Saya Taruni Madya Cindy Mandavania dengan nomor Taruna 23021005. Saya Alka Fikir Rahmandia Pradana dengan nomor 23021002. Baik, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu data perusahaan versus data real. Yang pertama di sini adalah komponen dari harga kendaraan. Di nilai laporan dengan data real kita temukan bahwa hasilnya sama, yaitu 220 juta. Lalu yang kedua ada nilai residu. Untuk data di laporan dan data real jumlahnya juga sama, yaitu 20 juta. Lalu di sini ada umur kendaraan sama nilainya 6 tahun. Lalu untuk konsumsi BBM di sini ada perbedaan. Di nilai laporan sejumlah 8, lalu untuk data realnya ada 10. Jadi terdapat selisih yaitu 2. Lalu untuk harga BBM di sini jumlahnya sama yaitu 13.000. Untuk data realnya juga sama 13.000. Lalu yang selanjutnya ada servis dan perawatan per tahun. Menurut nilai laporannya yaitu sejumlah 7 juta, namun di data realnya adalah 5 juta. Jadi terdapat selisih yaitu 2 juta. Lalu ada pajak dan asuransi per tahunnya. Di laporan sejumlah 3 juta, namun di data real adalah 2 juta. Jadi terdapat selisih yaitu 1 juta. Lalu untuk gaji sopir per bulannya di sini menurut laporan gaji sopir adalah 3.500.000 per bulannya. Sedangkan di data real adalah 3 juta. Jadi terdapat selisih yaitu 500.000. Untuk jarak tempuhnya sama 2 km. Keterisiannya di sini untuk jumlah seatnya adalah 10. Lalu untuk margin laba di nilai laporan itu adalah 20%, namun di data real adalah 10%. Jadi terdapat selisih yaitu 10%. Lalu untuk tarif dari aktual penumpang di data real adalah 15.000 per trip per penumpangnya. Lanjut ke perhitungan BOK terintegrasi. Baiklah, untuk di poin A adalah perhitungan BOK versi laporan atau markup. Jadi di kolom pertama itu ada komponen biaya, dan kolom kedua adalah perhitungan, dan kolom ketiga adalah hasil. Jadi dihitung dari awal depresiasi atau per bulannya itu 220 juta dikurang dengan 20 juta dibagi dengan 6 dikali 12, dan hasil akhirnya itu adalah 2.770.778 rupiah. Kemudian BBM per bulannya adalah 2.400 dibagi 8 dikali dengan harga laporannya adalah 13.000, kemudian hasilnya adalah 3.900.000. Itu nanti 583.000. Servis per bulannya adalah 7 juta dibagi 12. Hasil akhirnya adalah 583.000. Kemudian adalah pajak dan asuransi per bulan itu 3 juta dibagi sama 12, maka hasilnya adalah 250.000. Kemudian gaji sopir per bulannya adalah 3.500.000, hasilnya tetap 3.500.000, dan total biaya operasional per bulan adalah 11.111 rupiah. Kemudian untuk pada keterangan keduanya adalah komponen biayanya, perhitungan, kemudian hasil. Biaya per kilometernya adalah 11.111 rupiah dibagi dengan 2.400 yang menghasilkan 4.588.000. Kemudian adalah biaya per tripnya atau dalam jangka 40 kilometernya itu adalah 4.580.000 dikali dengan 4.000. 40 km itu adalah 183.519 rupiah. Kemudian adalah penumpang per tripnya, jadi total seatnya tadi adalah 10, kemudian dikali dengan harganya itu maka didapati dengan nilai 9. Nah, kemudian untuk biaya per seat atau tripnya itu adalah 183.519 rupiah dibagi dengan 9 seatnya tadi
yang menghasilkan Rp20.391. Kemudian tarif ideal ditambah margin 20% itu adalah Rp20.391 dikali dengan 1,2 maka menghasilkan jumlah Rp24.469. Kemudian masuk ke poin 2 adalah perhitungan BOK versi real atau aktual. Sekalian. Ini versi realnya ini di kolom pertama itu adalah depresiasi per bulannya itu 220 juta dikurang dengan 20 juta dibagi dengan 6 dikali 12 maka hasilnya adalah 2.777.778 rupiah. Nah, BBM per bulannya itu total hasil realnya itu adalah 2.400 dibagi 10 dikali 13.000 maka hasilnya adalah 3.120.000. Sedangkan servis per bulannya adalah 5 juta dibagi dengan 12 maka hasilnya adalah 417.000 rupiah. Nah, untuk gaji supir per bulan itu adalah 3 juta dan hasil realnya adalah tetap 3 juta. Kemudian total biaya operasional per bulannya itu hanya sebesar 9.481.111 rupiah. Sampai per trip 40 km. Kemudian biaya per kilometernya itu 9.481.111 rupiah dibagi dengan 2.400 maka hasilnya adalah 3.950. Kemudian biaya per trip 40 kilometernya adalah 3.950 rupiah dikali dengan 40 km itu totalnya adalah 158.019 rupiah. Sedangkan penumpang per trip itu dia 10 seat dikali dengan 0,9 tetap hasilnya 9. Kemudian biaya per seat atau per tripnya itu adalah 158.019 rupiah dibagi dengan 9 maka hasilnya adalah 17.558 dan tarif ideal ditambah margin 10% adalah 17.558 dikali 1,1 maka hasilnya adalah 19.313. Nah, setelah kita dapat perbandingan dari dua tabel tersebut maka kita masuk ke poin nomor 3 perbandingan dan selisih. Untuk total biaya per bulan itu adalah 11.11.111 rupiah. Versi realnya adalah 9.481.111 rupiah dan ternyata selisihnya adalah 1.530.000. Dan biaya per kilometernya versi laporannya adalah 4.588 dan versi nyata di lapangannya adalah 3.950 rupiah dan selisihnya 1.000 rupiah. Dan tarif idealnya adalah dalam versi laporan itu ada 24.469 rupiah dan versi lapangannya adalah 19.313 rupiah dan selisihnya adalah 5.156 rupiah. Ketiga yaitu analisis kerugian dan perbandingan subsidi. Untuk yang pertama yaitu poin A ada selisih biaya operasional. Untuk selisih biaya per bulan untuk satu kendaraan yaitu 1.530.000. Lalu untuk selisih biaya per tahun untuk satu kendaraan dikalikan 12 yaitu 18.360.000. Untuk jumlah kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan data yaitu 8 unit. Jadi untuk total selisih per bulan untuk 8 kendaraan itu 12.240.000. Dan untuk total selisih per tahunnya tinggal kalikan 12. 8 kali 12 kali total selisih per bulannya yaitu 146.880.000. Untuk analisis subsidinya kita ke poin B. Untuk deskripsinya itu ada 4 item. Yang pertama ada subsidi yang diklaim per kendaraan per bulannya yaitu 4 juta. Lalu ada pendapatan dari penumpang per bulan yaitu 10.429.000. Lalu subsidi yang seharusnya diterima itu 4 juta ya kalau nggak salah. Selisih subsidi berlebih per kendaraan yaitu 4 juta. Lalu untuk estimasi kerugian keuangan per daerah itu ada 3
item. Pertama itu ada jumlah kendaraan aktif yaitu 8 unit sesuai dengan data, lalu kerugian per bulannya yaitu 30 juta. Untuk kerugian per tahun tinggal kalikan 12 yaitu 384 juta rupiah. Lalu untuk rincian penyebab perbedaan biayanya yaitu ada 5 item. Pertama konsumsi BBM, untuk selisih per bulannya itu 780, untuk dampak per tahunnya itu 9.360.000. Lalu untuk servis perawatannya itu 167.000. Lalu untuk dampak per tahunnya itu 2 juta. Lalu untuk pajak dan asuransinya itu 83.000. Untuk dampak per tahunnya itu sejuta. Dan untuk gaji sopirnya sendiri ya itu sekitar 500.000 kalau nggak salah. Lalu untuk dampak per tahunnya itu 6 juta. Jadi untuk dampak per tahunnya di sini datanya salah, harusnya 9 juta kalau nggak salah. 9 juta untuk data terbarunya, 9 sampai 11 juta kalau nggak salah untuk dampak per tahunnya. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa analisis dampak dan kesimpulannya untuk ringkasan temuan auditnya itu ada penyimpangan konsumsi seperti BBM yaitu selisih 2 km per liter. Untuk markup servis dan perawatannya yaitu dinaikkan menjadi 2 juta per tahun. Markup pajak dan asuransinya itu jelas ada penyimpangan karena untuk pajak dan asuransi itu sudah fix, sudah ada nilainya. Dan di sini salahnya mereka melakukan markup di pajak dan asuransi yaitu 1 juta per tahun. Untuk markup gaji supirnya itu 500.000 per bulan. Untuk margin laba berlebihnya itu 20% yang seharusnya itu maksimal 10%. Jadi analisis dampaknya itu yang pertama kesejahteraan supir dan operator kecil. Untuk manipulasi data BOK oleh Koperasi Mandiri Sejahtera menciptakan persaingan tidak sehat dalam industri transportasi perdesaan. Operator kecil yang jujur melaporkan biaya operasional aktual menjadi tidak kompetitif karena subsidi yang diterima lebih kecil dibandingkan operator yang melakukan markup. Hal ini berpotensi memaksa operator jujur keluar dari pasar atau ikut melakukan manipulasi data. Gaji supir yang dilaporkan itu lebih tinggi yaitu 3,5 juta. Dari kenyataan yang sudah dilaporkan di laporan itu 3 juta, menunjukkan adanya potensi eksploitasi tenaga kerja di mana selisih dana dilewengkan untuk kepentingan manajemen koperasi. Ini menciptakan ketidakadilan bagi supir yang seharusnya menjadi penerima manfaat langsung dari program subsidi pemerintah. Lalu yang kedua itu ada kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Penyimpangan subsidi operasional yang mencapai 146.880.000 per tahun menggerus kepercayaan terhadap masyarakat program bantuan pemerintah daerah ketika publik mengetahui bahwa dana subsidi yang berasal dari APBD itu disalahgunakan. Jadi muncul sikap skeptis dan resistensi terhadap program-program serupa di masa depan. Lalu lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah tidak mampu mengawasi penyaluran bantuan secara efektif sehingga menurunkan legitimasi kebijakan publik di sektor transportasi perdesaan yang seharusnya menjadi prioritas untuk aksesibilitas di wilayah terpencil. Lalu yang ketiga ada efisiensi anggaran daerah. Kerugian keuangan daerah sebesar 146 juta per tahun merupakan pemborosan anggaran yang sangat signifikan. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan perdesaan, menambah armada angkutan umum, atau meningkatkan jumlah kualitas layanan transportasi. Inefisiensi ini juga menciptakan beban fiskal panjang karena pemerintah daerah harus terus menyelenggarakan subsidi yang lebih besar dari kebutuhan aktual. Jika tidak segera diperbaiki, penyimpangan ini akan mengancam keberlanjutan program subsidi transportasi perdesaan dan berpotensi membuat pemerintah mengurangi atau menghentikan program yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah terpencil. Lalu untuk rekomendasinya, baik, kita sampai ke poin nomor C atau rekomendasi langkah perbaikan sistem. Jadi gimana sih cara kita membuat langkah-langkah untuk mencegah dari semua korupsi yang dilakukan di lapangan? Jadi yang pertama itu di poin pertama itu sistem pelaporan digital dan terintegrasi. Implementasi aplikasi pelaporan BOK berbasis digital itu lebih efektif ketimbang kita harus secara manual, karena secara manual itu dapat dimanipulasi dengan sangat mudah. Kemudian audit lapangan berkala, kita perlu auditor untuk langsung terjun ke lapangan untuk melihat atau mensurvei semua yang ada di lapangan, karena tidak semua yang dilaporkan itu benar
dan tidak semua laporan yang masuk itu bisa dipercaya. Jadi kita harus melihat dengan mata kita sendiri dan mengalaminya sendiri. Kemudian sistem monitoring GPS atau fuel sensor. Dengan berkembangnya zaman sekarang, kita lebih gampang dengan memasang monitoring GPS atau fuel sensor yang ada di kendaraan. Jadi kita lebih akurat lagi melibatkan IoT di dalam sebuah kendaraan. Kemudian yang keempat adalah sanksi tegas dan transparansi publik. Jadi kita memerlukan sanksi tegas bukan karena untuk menghukum secara berlebihan, tapi kita membuat efek jerah yang dapat membuat orang atau pelaku itu jerah. Kemudian untuk terakhir itu penetapan standar BOK regional. Jadi menetapkan standar BOK per wilayah itu berdasarkan survei pasar yang komprehensif dan sebagai acuan pembanding untuk mendeteksi anomali laporan biaya operasional seperti yang dilakukan pada operator-operator yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari semua laporan kami adalah berdasarkan hasil investigasi teknis terhadap Koperasi Mandiri Sejahtera, ditemukan penyimpangan signifikan dalam pelaporan biaya operasional kendaraan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah mencapai 146.880.000 per tahun untuk 8 unit kendaraan. Manipulasi data meliputi markup konsumsi BBM, biaya perawatan, pajak, gaji sopir, dan margin laba yang tidak wajar. Jadi seharusnya uang sebanyak ini kita dapat menambah infrastruktur yang ada di desa, memperbaiki jalan, memperbaiki rambu-rambu, atau pemerintah daerah dapat menggunakan biaya tersebut sebagai dana bantuan kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.